Kemudian untuk sakit gigi lagi, dia kan mengandung propolis itu. Kalau propolis itu kan bagus dia untuk pengobatan sakit gigi itu, membersihkan gigi. Nah, jadi madu galo-galo ini kalau bagi yang giginya sensitif, sering sensitif gitu, minum aja madu galo-galo itu sering. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi dengan saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita kedatangan owner Madu Galo-Galo Melipobi, yaitu Yunike Filmar. Ya, Betul kan? Betul. Apa kabar Filmar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Madu Galo-Galonya gimana kabarnya? Baik juga? Makin baik. Makin membaik ya. Iya. Kita ingin tahu ini, Phil, tentang madu galo-galo. Sebenarnya madu galo-galo itu berasal dari apa? Madu galo-galo itu berasal dari lebah galo-galo. Kalau orang taunya lebah galo-galo itu dia termasuk lebah yang termasuk serangga. Iya. Serangga polinator. Kemudian dia bisa menghasilkan madu, menghasilkan propolis sama bipolen. Iya. Jadi dia hampir mirip seperti lalat gitu, sebesar lalat. Iya. Suka bersarang di kayu-kayu yang berlubang gitu, rumah-rumah kayu, pohon. Pokoknya Kayu-kayu yang lapuk ya. Pohon-pohon yang berlubang. Dia suka banget. Suka tinggal di situ ya. Dan menghasilkan madu di tempat-tempat seperti itu. Iya. Oh gitu. Lalu Apple sendiri, idenya membudidayakan galo-galo ini dari sejak kapan? Kalau idenya itu dulu lanjutan dari penelitian juga. Oh, lanjutan penelitian. Maksudnya kalau untuk ide emang mau penelitian itu gitu. Mau pas penelitian, saya pengen cari judul. Jadi waktu itu pas main di rumah Mak Tuwo juga gitu kan. Iya. Pas di rumah Mak Tuwo itu banyak galo-galo berterbangan gitu. Jadi kepikiran aja. Coba deh budidaya, coba kembangkan galo-galo ini. Oh begitu. Nah, coba kembangkan dan diteliti ya. Iya. Yang diteliti waktu itu apa? Cara menangkap galo-galo. Cara menangkap galo-galo. Yang di rumah-rumah. Dari rumah-rumah ya. Dan cara mengembangbiakannya berarti? Iya. Sampai di situ. Iya, cara mengembangbiakan juga. Dan itu disetujui sebagai penelitian. Iya. Di kampus mana waktu itu? Waktu itu di kampus peternakan Universitas Andalas. Masih sahunan juga ya? Iya. Alumninya ya? Patut berbangga juga tuh, benar. Iya ya. Jadi dari idenya dari apa namanya? Dari penelitian lalu dilanjutkan setelah tamat kuliah. Setelah tamat kuliah itu emang dilanjutin lagi gitu, dikembangin lagi, ditambah lagi gitu. Waktu itu penelitian itu kan dia trap nest gitu kan. Trap nest itu sistem menjebak galo-galo gitu kan. Jadi misalnya ada galo-galo yang bersarang di suatu pohon atau rumah-rumah gitu kan. Jadi itu yang kita bikin gimana supaya nggak bongkar rumah itu gitu kan. Iya. Jadi dibikin kotak-kotak, bikin pemancingnya gitu. Oh, itu untuk menjebak galo-galo tadi ya, supaya mau berdiam diri lah di tempat-tempat itu ya. Iya. Setelah itu, setelah kuliah,
emang fokus Apple ke situ. Iya, kalau emang sih emang fokus, emang niatnya dari pas sebelum ambil skripsi ini udah bilang ke dosen itu kan, Pak saya mau, sama waktu itu sama Pak Rusdi Marsha gitu kan, saya mau galau-galau ini jadi pekerjaan saya nanti mungkin untuk ini gitu. Untuk setelah kuliah gitu. Dan akhirnya emang tercapai lah. Emang tercapai ya. Yeah. Jadi mendapat rezeki dari hasil riset dan galau-galau tadi ya. Iya. Kabarnya emang Evel juga dari sejak mahasiswa juga diantar sebagai pemuda pelopor dari galau-galau juga. Oh itu apa dari lomba dari hasil penelitian kita juga. Itu dari lomba esai dari L'Oreal juga yang ngadain. Ada L'Oreal Indonesia. Ya. Jadi itu namanya Sorority in Science lombanya itu. Jadi lomba untuk mahasiswi S1 terus Indonesia. Dan juara satunya. Yang menang lah ya. 5 besar. Tapi nama kita. Dan itu tentang galau-galau juga. Tentang galau-galau yang hasil riset dulu di Kemarin. Kalau yang pemuda pelopor? Pemuda pelopor itu tahun 2019. Juara nasional juga ya? Iya, dari Kemenpora. Jadi waktu jadi pemuda pelopor itu dari galau-galau juga. Membicarakan tentang galau-galau tentang ini ya, kepeloporan kita gitu. Kepeloporan kita di masyarakat yang menggerakkan masyarakat supaya membudidayakan galau-galau ini sebagai penghasil madu ya. Iya. Waktu itu kan emang masih baru dalam dunia pergalau-galauan gitu kan. Dalam dunia pergalau-galauan. Iya. Responnya waktu pertama gimana? Waktu pas pertama orang heran aja deh. Herannya kenapa? Heran kadang apa ya, dapat cibiran kayak gitu. Maksudnya apa lah gitu kan, kuliah di UNAN kok kayak gini kerjanya gitu kan. Kalau kita itu kan kalau sampai sekarang pun kita dilihat orang tuh masih pengangguran gitu. Kayak gitulah. Walaupun menghasilkan uang sudah cukup banyak ya. Lumayan lah ya. Cukup banyak belum nanti. Oh gitu. Lagi kerjanya nggak asik juga katanya kan? Iya sih. Ini cuma ngumpulkan lalat gitu kan. Kalau tamat wisuda itu kan dia langsung harus kerja di kantor kan, pikiran orang di kampung kan seperti itu. Iya. Kalau kita kan biarlah terserah lah mau anggap kita pengangguran atau apa gitu. Tapi kan kadang kita juga dengan kayak itu kan sedih juga gitu. Tapi itu jadi motivasi kita gitu. Jadi cambuk untuk kita biar maju. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah itu dilewati ya. Berapa tahun itu melewatinya? Udah. Masa-masa sulitnya berapa tahun? Iya, waktu pas udah jadi pemuda pelopor tuh orang pada ini gitu. Wow gitu. Ketika sudah jadi pemuda pelopor dan menang di nasional baru orang wow ya. Orang heran gitu kan, bisa ya kalau kayak gitu. Gitu. Setelah itu baru masyarakat tergerak juga untuk membudidayakan. Iya. Sebelum itu kan waktu pas jadi pemuda pelopor tuh udah ada sebagian sanak kerabat yang kita ajak juga untuk budidaya galau-galau. Walaupun mereka emang sebelumnya itu nggak mau gitu kan, jadi kita aja taruh di rumah dia gitu. Misalnya kalau ada galau-galau di rumah dia kita pasang kotak-kotak kosong apa gitu. Pokoknya udah bisa untuk minum madu untuk sendiri aja dulu gitu kan. Jadi emang tujuannya waktu pas pemuda pelopor itu belum terlalu melebar banget gitu. Yang penting masyarakat itu udah bisa dia minum madu di lahan dia sendiri gitu. Kan enak kan punya madu di lahan sendiri, nggak beli gitu kan. Nggak beli ya. Berarti belum memikirkan tentang bisnisnya ya waktu itu. Kalau untuk bisnis sudah, tapi kalau untuk ke masyarakatnya gitu. Kalau untuk bisnis kita udah penjualan ke luar daerah. Udah penjualan ke luar daerah waktu itu? Udah. Bahkan udah sampai ke Bali juga. Ke Bali, dipasarkan ke Bali juga ya? Iya, pokoknya ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera.
Sekarang berapa orang mitra dari Kalau mitra kita, FL ya? kalau mitra yang di dekat nagari kita aja ya, itu sekitar udah banyak sih yang budidaya, ada sekitar 15 orang. 15 kakak. Terus ya? nanti yang ada pemasarannya juga ada gitu. Ada juga kelompok pemasarannya. Iya, bagian pemasarannya ada. Masyarakat misalnya. Masyarakatnya. Saat ini dari kegiatan yang FL lakukan dapat supporting terus dari pemerintah daerah. Untuk support, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting kita aktif aja lah. Aktif Ikut, aja. Ya. gitu kan. Pemerintah kan udah banyak juga kasih pelatihan apa segala macam. Termasuk pelatihan manajemen ya. Untuk memasarkan produk kita juga. Termasuk packagingnya juga sendiri ya. Packaging kita. Oh, FL sendiri ya. Termasuk mereknya FL juga. Yang desain ini suaminya. Wah, suaminya ya. Yang desain. Dan sekarang madu galo-galo ini dipasarkan kemana saja selain ke Bali? Ke Jakarta. Yang paling ini, ke Kalimantan udah pernah juga. Kalimantan udah juga. Ya pokoknya yang belum tuh di Sumatera itu ke Aceh. Karena ke Aceh juga ada. Banyak juga booming kan. Aceh itu kan dekat juga dengan Malaysia gitu kan. Malaysia kan juga ini madunya. Madu kelulut. Malaysia juga seperti ini. Apa namanya? Madu? Kalau di Malaysia itu madunya madu kelulut. Nama madu kelulut. Iya. Tapi tetap galo-galo juga ya? Iya. Berarti dua di Malaysia ya? Iya, Eva juga nggak tahu juga kan. Tapi setelah menelusuri galo-galo ini ternyata udah ada aja orang budidaya juga kan di Malaysia tuh yang paling banyak itu budidaya di Malaysia. Kalau di Sumbar sendiri? Di Sumbar alhamdulillah ada banyak juga, udah banyak juga rekan-rekan. Kami bikin kelompok rumah galo-galo gitu. Rumah galo-galo Sumatera Barat. Jadi itu banyak juga peneliti galo-galo. Juga banyak juga yang budidaya sekarang. Sudah sampai ratusan? Sampai ratusan? Belum. Puluhan lah ya. Puluhan, dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Iya. FL, kalau sekarang produksi dari madu galo-galonya berapa? Kalau produksi masih inilah. Kalau untuk produksi kita masih sedikit juga kan. Paling 10 kilo gitu kan. 10 kilo per bulan sampai 10 sampai 20 kilo gitu kan. Nah, kita juga ini dari mitra-mitra kita juga banyak. Jadi per mitra itu kadang ada yang 10 kiloan gitu. Pokoknya per bulan seperti itu. Berarti kita nampung ya. Kita nampung lalu FL yang produksi nanti. Iya, dan memasarkannya. Selain berarti cuma di rumah aja produksinya? Kita juga ada farmnya. Ada farmnya ya? Ada farmnya. Jadi kalau teman-teman mitra itu mau kita beli madu dia kan, kita pergi ke sana dulu bantuin dia panen juga gitu. Oh begitu. Pokoknya kita menjaga kualitas madu kita gitu. Harus 100% asli gitu. Jadi ada quality control juga ya? Iya. Kontrol kualitasnya juga dilakukan oleh FL ya? Selain di rumah-rumah, di hutan juga ada? Di farm aja. Di farm aja. Pokoknya di farm itu kan dikelilingi sama hutan. Oh, dikelilingi sama hutan. Ya. Sekarang sudah produksi sekitar 10. Kalau untuk per bulan itu udah sekitar berapa ya? Sekitar udah banyak sih. Kalau dikumpulin sudah ratusan itu ya? Sudah ratusan. Udah ratusan kilo. Ratusan kilo. Dalam satu botol itu berapa? Satu botol ini 140 gram. 140 gram. Berarti 1 kilo itu ada 10 botolan lah ya? Sekitar 7 botol. 7 botol. Dan satu botol dijual 100.000. 100.000. Mantap. Tapi emang iya kan, kalau galo-galo ini emang kayak gini gitu. Jadi ini juga untuk saran untuk teman-teman galo-galo gitu kan. Kita itu kan galo-galo ini sulit banget loh dapat madunya. Sulit ya? Iya. Madunya itu memang benar-benar dari tanaman langsung lebahnya ambil gitu.
tanaman alam yang diambil sama lebahnya gitu. Kita menunggu satu botol, satu sarang aja mungkin satu gitu kan. Iya. Satu sarang mungkin satu paling dikit itu satu botol nih kita dapat gitu kan. Pokoknya kita tuh sebagai petani harus meminta hak kita, jangan mau jual asal jual aja gitu. Iya aja ya. Karena memproduksinya cukup rumit ya. Iya, lama gitu. Waktunya lama. Iya, waktu kita juga lama. Orang kan kalau misalnya kalau orang kan jualnya asal cepat laku aja, dijual rendah gitu, tapi itu yang merusak pasar kita juga gitu. Ada juga seperti itu ya. Iya, tapi itulah untuk kita harus memotivasi. Mungkin kualitasnya juga harus diperhatikan di situ ya. Iya, kualitasnya juga ya. Berarti dalam satu sarang itu bisa satu botol. Iya. Dan waktunya butuh berapa bulan? Sekitar 40 hari, 50 hari. Jadi ya, masa produksi dari galo-galo ini sekitar 40 harian ya? Iya. Manfaat dari mengkonsumsi madu galo-galo ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pokoknya udah banyak yang kasih testimoni sama kita kan. Biasanya saya itu siang katanya kan, siang udah lelah, udah capek tidur katanya. Kalau sekarang tuh minum madu galo-galo tuh fit terus katanya. Terus ya. Perkasa terus lah itu. Iya. Segar badannya terus. Ya. Pokoknya kalau yang susah tidur malamnya, yang insomnia itu ya. Iya. Minum aja madu ini jadi nyenyak tidurnya. Termasuk untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak sangat bagus. Sangat bagus ya. Kemudian kalau pengalaman saya misalnya kalau pengalaman itu lagi haid gitu kan, lagi haid itu kadang wanita itu kan ada sakit-sakit perut gitu tuh. Yeah. Minum bagus. Aja madu galo-galo ini gitu. Bagus juga. Ya cepat dia. Untuk perempuan ya. Kemudian kalau untuk pengalaman saya juga saya ceritakan. Iya. Sakit apa kalau diare gitu kan. Kalau diare itu minum biasanya dulu saya kan kalau sebelum mengenal galo-galo ini kan saya minum obat gitu kan. Kalau minum obat itu emang langsung stop ya kan. Iya. Kalau minum aja madu galo-galo ini dia langsung emang cepet banget stop gitu. Sekali minum langsung stop dia diare itu. Kemudian untuk sakit gigi lagi dia kan mengandung propolis itu. Kalau propolis itu kan bagus dia untuk pengobatan sakit gigi tuh, membersihkan gigi. Jadi madu galo-galo ini kalau bagi yang giginya sering sensitif gitu, minum aja madu galo-galo itu sering. Insya Allah nggak akan terasa lagi sakitnya. Jadi banyak manfaatnya. Emang banyak banget manfaatnya. Apa bedanya dengan madu-madu biasa? Bedanya dari segi rasa. Segi rasa ya. Ya. Kemudian kalau perbedaannya kita masih lihat dari literatur ya. Iya. Ya katanya kalau dari literatur. Saya coba dulu ya. Iya. Rasa asam-asam manis-manis sedikit lah, kayak jeruk ya. Iya. Rasanya ya kan. Kalau madu manis ya, manis. Tapi tadi katanya propolisnya lebih banyak. Iya. Dia kan galo-galo ini kan dia dibungkus sama propolis. Dibungkus sama propolis gitu. Dalam memasarkan madu galo-galo ini, bagaimana efek memasarkannya? Apakah punya mitra juga, atau masakan online, atau sudah ada yang menampung madu galo-galo ini di Jawa misalnya atau di Bali? Kalau untuk apa biasanya pelanggan kita kalau dari Jawa itu pelanggan kita aja. Kalau untuk di Padang udah ada di toko Pasar Baru. Di kampus ya. Toko Pasar Baru ya. Yang di Fresh Market Pasar Baru. Iya. Yang di Simpang Lampu Merah itu, Pak. Kemudian toko Herbal Nahlati. Iya. Sama Herbal Wahida. Yang di Stepa. Herbal Nahlati di Jati. Jadi di toko-toko herbal aja ya? Iya. Kalau yang di retail swalayan bisa? Kalau di retail belum ya? Tapi kalau di Sejunjung ada juga teman kita yang memasarkan produk-produk herbal juga. Kalau online? Kalau online ada di Instagram kita. Apa nama Instagram ini? Biar kerabat bisa menghubungi Evel ini? Instagramnya Madu Galo-Galo Melipobi. Madu Galo-Galo Melipobi.
Jadi siapa yang ingin pesan, kerabat Dalas TV yang ingin pesan, silakan aja hubungi lewat Instagram ya. Nah, kalau di Google klik aja untuk keterangannya di www.madugalogalo.com garing. Oh gitu. Garis miring. Semiring ya. Pasti ketemu dengan Madu Galo-Galo Melipomi. Ya. Di Google klik aja. Termasuk yang ingin jadi distributor nanti di luar sana bisa dihubungi dengan senang hati. Insya Allah kalau untuk produksi sekarang tuh banyak. Ya. Insya Allah juga mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan memberdayakan masyarakat. Iya. Di Nagari apa? Nagari Lalat. Nagari Lalat. Oke, Evil. Ya. Terakhir ada yang mau disampaikan ke kerabat Dalas TV? Motivasi lah. Motivasinya kita sebagai pemuda itu ya memang kalau sekarang kan udah banyak pemuda-pemuda yang kreatif kan. Iya. Pemuda-pemuda yang kreatif, tapi di balik itu juga ada yang pemuda-pemuda yang masih belum ini gitu kan. Banyak yang masih ya. Belum terbuka gitu kan. Hatinya, pikirannya ya. Ya kalau saya sih, kalau dari saya itu ayolah pemuda-pemuda itu berwirausaha gitu. Walaupun punya ada pekerjaan yang lain gitu. Cobalah untuk berwirausaha. Termasuk dengan modal yang seadanya ya. Iya. Kalau Evil dulu modalnya berapa? Saya dulu tuh modalnya cukup. Ada juga saya jual emas dulu. Oh jual. Saya kan juga untuk ya jual perhiasan saya gitu kan. Kemudian saya ngajak dosen juga gitu. Itu tuh kami, kalau saya sama dosen itu dulu kami beli sama-sama gitu kan. Sebenarnya bapak tuh pengen beli semua. Nggak usah lah pak, saya juga mau. Waktu itu kan saya ditawarin orang juga kan. Saya juga mau, cuman orang itu adalah gitu kan. Jadi itu sekitar 7.200.000 untuk beli koloninya aja dulu. Beli koloninya. Beli koloni. Setelah itu baru berkembang sampai saat ini. Iya, sekarang udah banyak juga ada dosen. Pokoknya itulah. Ada juga dosen dari UNAN juga yang kasih modal. Maksud kita itu sistemnya gini, sistemnya bagi hasil. Harus dipikirkan juga oleh para mahasiswa dan anak-anak muda sekarang gitu. Iya. Itu juga kan teman-teman itu kalau mau berwirausaha juga ini kan mikirin modal dulu kan, penting ada kemauannya dulu gitu ya. Ada kemauannya, ada idenya, nanti bisa diajak siapa untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Ya pokoknya diniatkan dengan hati. Diniatkan di hati. Ya. Semua pekerjaan itu diniatkan dengan hati. Dan lebih penting lagi jangan pandang remeh galau-galau ya. Iya. Jangan anggap galau-galau ini sebagai sumber masalah. Ya, tapi anggap sebagai sumber keberkahan hidup. Mantap. Oke, terima kasih Evil atas kehadirannya di Dalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Iya. Oke. Demikian kerabat Dalas TV berbincang kita dengan pemuda pelopor nasional dari Kabupaten Sijunjung dan sekaligus owner dari Madu Galo-Galo Melipomi yang memboomingkan Madu Galo-Galo sehingga di Sumatera Barat saat ini banyak yang berbudidaya. Terima kasih, sampai jumpa.